Shalom bagi kita semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Saya akan bagi tentang perihal doa yang saya dapatkan di kitab Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan katakan demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana harusnya. Amin. Ini firman Tuhan ya di kitab Kolose ini ya, ayat 2 tentang bagaimana kita berdoa. Kita harus berdoa, diajarkan dalam firman Tuhan ini untuk sambil mengucap syukur di dalam doa kita. Dan doa tidak bisa kita tinggalkan dalam satu hari, tapi terus ada setiap hari, karena itu adalah bagian napas hidup orang percaya, orang yang beriman pada Kristus. Haruslah kita berdoa ya, berdoa terus di waktu kita menyempatkan waktu kita pada Tuhan. Yakin, percayalah bahwa apapun persoalan kita alami, Tuhan akan membukakan jalan kepada kita. Dan yang kedua, saya pesankan bagi kita untuk supaya kita juga mendoakan ya kepada rekan-rekan pelayanan dan para misionaris yang berjuang ya di berbagai tempat untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, agar mereka jangan berputus asa di dalam mengiring Tuhan dan mereka semakin kuat untuk menjalankan misi daripada tugas panggilan Kristus pada mereka, agar sekalipun mereka di dalam sengsara mereka tetap melayani Tuhan. Jadi kita harus berdoa juga kepada hamba-hamba Tuhan, karena di akhir zaman ini akan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kecewa, akan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang putus asa karena merasa tidak ada perhatian daripada jemaat Tuhan atau perhatian daripada sesama hamba Tuhan. Oleh sebab itu doa kita sangat penting sekali untuk memberikan support bagi mereka, dan juga tentunya kita berbangga hati karena kita terus menjalankan misi ini, dan dengan doa kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Dan saya pesankan bahwa saya sudah dapat pesan bahwa pintu gerbang 1 pada antara bulan 9 sampai bulan 11 akan ada pembukaan pintu gerbang 1. Artinya bahwa zaman kasih karunia sudah berakhir atau akan berakhir. Jadi kita harus bersiap-siap karena kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang menyongsong kita orang percaya. Oleh sebab itu mari kita terus berjaga-jaga dalam doa dan terus mendekatkan diri kita pada Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dan apapun yang kita lakukan. Yakin, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Yang penting kita serahkan pada Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hari-hari ini berpesan pada kami, dan saya sudah sampaikan juga kepada jemaat kami, bahwa kita di dalam doa kita juga memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, hendaklah kita hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Hati kita harus sungguh-sungguh, tidak bermain-main lagi, karena Tuhan sudah muak dan bosan melihat orang yang bermain-main di dalam tahta Tuhan ya, bermain-main pada waktu menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Jadi harus sungguh-sungguh ya, karena hidup kita ini adalah kesaksian yang terbuka, dan apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kesaksian, merupakan nyanyian baru. Jadi kalau memang hati kita sungguh-sungguh waktu kita berdoa, apa yang kita ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan, mari kita panjatkan pada Tuhan. Saudara, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan terjadi hanya pada saat berbahasa roh, karena bahasa roh itu banyak sekali konsepnya, saudara. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tapi banyak sekali. Manusia tidak dapat menelaah tentang bahasa roh itu. Tetapi bahasa roh itu bisa berupa bahasa yang tidak dimengerti manusia, bisa berupa bahasa-bahasa asing, dan juga berupa bahasa Indonesia, saudara. Kenapa? Karena bahasa Indonesia juga diciptakan Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk bermazmur bagi nama Tuhan. Makanya kita terus sebutkan dari dalam hati kita, dari dalam hati kita memuji Tuhan.
Karena apa? Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang lain yang sudah berbahasa roh, padahal kita masih tahapnya belum sampai ke situ. Jangan kita coba-coba meniru-nirukan itu. Karena kami sudah dapat pesan bahwa banyak orang hari-hari ini berpura-pura berbahasa roh, pada sebenarnya bukan dari Tuhan. Itu dari dalam dirinya sendiri. Sehingga mungkin bagi manusia melihatnya itu begitu hebat, tapi bagi Tuhan itu sangat memuakkan, saudara, atau membosankan. Tuhan sudah tidak mau lagi orang yang bermain-main, orang yang berpura-pura, atau orang yang mengikut-ngikut daripada orang lain. Tapi biarlah kita menjadi diri kita sendiri pada waktu kita berdoa, memuji, menyembah nama Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia akan menuntun apa yang saudara kerjakan dan apa yang saudara lakukan. Mungkin orang lain tidak mengerti tentang hal ini, tetapi apa yang saudara lakukan tentunya saudara akan tahu persis kemana arah dan tujuan saudara melakukannya. Oleh sebab itu mari kita terus saling mendoakan sama teman hamba Tuhan yang melayani, para misionaris dan para penginjil-penginjil Kristus dimanapun engkau berada. Jangan sampai kita kecil hati dan juga kita putus asa. Memang kadang-kadang kita dalam pelayanan ini banyak hal penderitaan yang kita alami, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita hidup di dalam mengiring Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dan itu merupakan satu kekuatan kita semua untuk terus bertahan dalam firman Tuhan. Jadi dipesankan jangan sampai kita berpura-pura atau mengikut-ikut daripada apa yang dilakukan orang lain. Jadilah diri kita sendiri pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Karena ingat, bahasa roh itu tidak bisa diajarkan, hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan kita. Roh Tuhan itu yang akan mengajarkan kita untuk lebih dalam dengan Tuhan. Jadi bahasa roh itu bentuknya juga bisa bentuk bermazmur, saudara. Jadi bukan hanya berdoa, tapi bermazmur, menyenangkan Tuhan, terus menyenangkan Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai ya di hadapan manusia kelihatan hebat, tapi di hadapan Tuhan aromanya bukan lagi tercium bau wangian di hadapan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, tapi memuakkan hati Tuhan, atau aroma yang busuk yang keluar, saudara. Karena mungkin manusia tidak bisa menerka hati manusia, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi saudara, kalau dibilang saudara punya Roh Kudus, katakan ya amin, karena Roh Kudus hidup tinggal dalam hati saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah melihat, memandang merek gereja atau memandang daripada apa yang kita lakukan kerjakan, tetapi memandang daripada kerinduan kita. Maka Roh Kudus akan bekerja terus menuntun kita. Terus Tuhan akan berbicara pada kita secara pribadi, saudara, secara pribadi melalui firman Tuhan terus berbicara, dan kita semakin banyak dibukakan semakin tahu. Tetapi ingat, semakin kita banyak tahu, jangan sampai kita jatuh kepada kesombongan. Mari kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan juga sudah ajarkan kita ya, untuk supaya kita terus bermazmur bagi nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu saya sarankan banyak baca kitab Mazmur, saudara, untuk supaya kita bisa memuji Tuhan. Ya, akan ada nyanyian-nyanyian baru di dalam hidup kita. Rasa syukur kita yang tidak bisa dibeli dengan apapun akan kita rasakan, karena kita yakin percaya Tuhan senantiasa bersama kita 24 jam. Dia tidak pernah tinggalkan kita, always bersama dengan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga hari-hari ini Tuhan meminta saya ya, di dalam kuasa Roh Kudus ya, tentunya Roh Kudus menuntun saya untuk membuat buku panduan doa, dan kami sudah buat buku panduan doa bagi gereja kami, Jemaat Panji Keselamatan Sanggau, Gereja Kimi ya, dan saya sudah bagikan kepada jemaat saya buku panduan doa ini. Di sini saya akan lihatkan buku panduan doa. Ada doa tentang doa Paskah, yaitu doa tubuh dan darah Yesus Kristus, dan juga ada doa Bapa kami Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ada pengakuan iman rasuli, doa mohon kesembuhan ya, doa memohon kekuatan iman dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan ya, dan juga doa peperangan roh ya. Di sini ada dituliskan doa peperangan roh, dan juga ada doa perintahkan malaikat di dalam pengurapan, dan juga di sini ada tentang doa urapan ya, langsung kepada pokok doanya.
pokok doanya, dan juga di sini ada jam doa. Jadi saudara, kami sudah diberikan dan kami sudah menjalankan ini doa ya, satu hari itu bisa 6 kali saudara. Yang pertama doa subuh. Doa subuh itu dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 5, batasnya jam 5. Yang kedua doa pagi dari jam 6 sampai jam 10. Yang ketiga doa siang dari jam 12 dan sampai jam 2 siang. Yang keempat doa sore jam 4 sampai jam 6, dan juga doa malam dari jam 7 sampai jam 10, dan doa tengah malam jam 12 sampai jam 2 pagi, dan juga ada tentang doa perjamuan kudus. Jadi saudara, setiap pelayanan tentunya kita mengandalkan doa. Jadi saya tuliskan di sini menjadi buku panduan doa kami untuk jemaat kami ini, dan kami sudah bagikan kemarin hari Minggu untuk menjadi berkat. Dan puji Tuhan ya, banyak hal yang terjadi di jemaat kami. Ada kesembuhan yang terjadi, pemulihan, dan ada sukacita. Dan saya juga mengikuti doa ini dan saya merasakan Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, rindu supaya kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berjaga-jaga selalu di dalam doa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bersyukur pada Tuhan sudah ada juga rekan yang lain, karena saya bilang saya menulis ini bukan untuk saya menjual buku atau promosi, tidak, tapi saya rindu untuk supaya membangkitkan daripada kita semua. Makanya sifatnya itu pribadi ya, pribadi artinya ada beberapa teman di luar dari gereja kami, teman-teman seiman kami yang mau ya, terutama agama Kristiani, mereka mau untuk melakukan doa ini, maka saya bisa memberikan atau juga bisa dipinjamkan untuk difotokopi begitu saudara ya. Dan juga ya sudah ada juga yang jauh juga dari kami, artinya di luar dari Kalimantan ini, yang mereka minta dalam bentuk foto saudara. Jadi saya juga harus memberikan foto atau email ya. Kalau ini kemarin saya kirim itu melalui email, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau atau rindu untuk bersama-sama, karena sekali lagi saya tidak untuk marketing ya, atau saya tidak untuk sifatnya menjual daripada saya menulis buku doa ini atau saya ketikkan. Jadi buku doa ini adalah isinya adalah pokok-pokok doa saja saudara, atau tuntunan-tuntunan bagi kita yang mau belajar tentang doa-doa yang biasanya dilakukan oleh umat Kristiani ya. Jadi seperti yang dilakukan di gereja kami ini, kami ketikkan dan juga bisa kami bagikan ke jemaat agar supaya jemaat bisa belajar berdoa, karena selama ini doa itu mengandalkan pendeta saudara. Jadi kita harus biasa untuk mandiri juga di dalam doa gitu, supaya kita mendapat kekuatan. Jadi ini yang Tuhan berikan kepada saya, dan sudah ada yang minta kemarin saya kirim lewat email. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalaupun ada orang yang memberikan berkat, ucapan itu merupakan ucapan syukur ya, ucapan syukur ya. Jadi sekali lagi bukan semata-mata untuk supaya saya mau cari sesuatu gitu, pujian atau mencari keuangan gitu, karena sekarang lagi keuangan. Enggak begitu saudara, karena bagi pelayanan kami apa yang Tuhan berikan itu cukup. Seperti doa Bapa kami, setiap hari kami berdoa Bapa kami. Tetapi di sini yang melalui doa ini menguatkan iman saudara dan saya. Kalau misalnya ada yang secara email, maka saya akan kirimkan secara email saja, baru nanti bisa di print di tempat masing-masing. Jadi kalaupun ada rekan atau teman doa ya yang misalnya mau atau rindu atau membutuhkan, maka ya saya bisa kirimkan secara email, ataupun ya kalau di sini langsung pinjam fotokopi ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukannya tidak mau memberi secara gratis, tetapi karena keadaan saya juga seperti ini, saya cukupkan diri. Dan juga biarlah doa ini menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Ada banyak hal lagi sentuhan, tetapi ya saya sudah berkomitmen bahwa saya harus sampaikan dulu kepada jemaat saya, karena itu yang sudah diperintahkan kepada saya. Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk supaya jemaat saya untuk mengetahui lebih dulu ya, baru saya bisa sampaikan kepada kita semua. Jadi terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Sekali lagi tidak usah khawatir, tidak usah takut, sekalipun kita mengalami transisi ekonomi yang cukup berat
dan juga kita hari-hari ini sedang mengalami masalah kesukaran, ya biarlah kuasa Tuhan yang terjadi, biar semua penggenapan dan firman Tuhan terjadi, tetapi yakin percaya saja bahwa anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekian daripada channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekanku semuanya yang sudah mendengar dari channel YouTube ini, yang sudah mendukung agar channel YouTube ini bisa berjalan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi teman-teman semua, kalau bagi yang mau untuk berbagi, kita bisa berbagi doa, ya bisa melalui message atau pesan WA, bisa melalui juga komen, ya bisa komentar di bawah link ini supaya nanti bisa saya minta emailnya, saya akan kirimkan. Jadi itu saudara yang bisa saya lakukan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah berkat Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi. Shalom. Oke, saya lupa ya, saya mengucapkan ulang tahun untuk Anoy. Selamat ulang tahun adikku Anoy. Ya biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai daripada kasih setia Tuhan ini. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden Jokowi yang ke-61 tahun, biar dalam keadaan sehat, dalam sukacita, selalu membimbing negara ini, sekalipun negara ini banyak yang bandel-bandel ya saudara, tetapi Pak Jokowi luar biasa, bisa memberikan contoh bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu terus dukung dan terus doakan Presiden kita supaya dia sehat dan batinnya, sehingga dia terus dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.